Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mungkin menerangkan sedikit soal dan jawaban saya pada forum pertemuan 2-12. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kavin Winata dengan NIM 178 triple maaf satunya 4 kali 03 kelas APA sore semester 6. Pada soal nomor 1 diberikan data dengan skornya 3, 4, 5, dan 6 serta frekuensi masing-masing 2, 6, dan 4. 2, 6, 4, dan 2. Di sini kita perlu mencari FK-nya dulu. FK merupakan frekuensi kumulatif dari nilai sebelumnya. Di sini didapatkan nilai 7 karena berasal dari frekuensi sebelumnya, serta pada nilai 55 sampai 59 didapatkan FK 17 karena berasal dari angka 7 ditambah 10. Setelah itu kita cari Q1, Q2 atau median, lalu Q3-nya dengan cara 1/4 dikali jumlah data untuk Q1 dan untuk Q1, untuk Q2 1/2 karena dia di tengah, untuk Q3 3/4 karena itu merupakan Q atas atau bagian atas. Lalu dimasukkan ke rumus Q1 sama TB tambah TB itu tepi bawah tambah 1/4 dikurang 60. Ini hasil ini bisa saja kita langsung masukkan nilai 15 di sini kurang FK per F1 dikali P. Lalu ini tepi bawahnya 4,5 didapatkan dari 55 dikurang 0,5 ditambah 15 hasil dari ini. Lalu 7 adalah nilai FK sebelumnya per ini merupakan 17 merupakan nilai FK saat ini. Lalu dihasilkan ini. Begitu pula dengan Q3. Untuk median juga sama. Caranya sama saja. Ini juga sama seperti soal sebelumnya cara pengerjaannya. Jadi saya skip saja. Saat ini untuk mencari simbangan baku. Untuk mencari simbangan baku, kita harus mencari rata-ratanya. Pertama saya urutkan dulu data di atas, lalu dibagi 9. 9 ini adalah jumlah data di atas. Lalu kita cari varias atau ragam dengan simbol S kuadrat. Lalu kita masukkan ke rumus simpangan baku. S sama akar S kuadrat. Lalu didapatkan hasil ini 1/6 akar 337. Pada soal ini adalah menghitung range. Sebenarnya untuk soal yang ini cukup mudah, kita hanya perlu mengurutkannya dan kebetulan soalnya sudah terurut dari kecil sampai besar, jadi kita langsung tahu range paling kecilnya adalah 70 dan yang paling besar adalah 115. Caranya adalah dengan mengurangkan range terbesar dengan range terkecil, lalu didapatkan range-nya. Soalnya adalah uji validaritas. Ya ini mungkin sedikit rumit karena kita harus mencari kuadrat dari S1, kuadrat dari Y, lalu mengalikan S1 dan Y. Setelah mendapatkan nilainya, kita totalkan atau jumlahkan. Di sini saya memakai simbol sigma. Setelah mendapatkan, kita masukkan ke rumus RSY sama dengan N sigma SY kurang sigma S dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat
Oh, beda ya, di sini memang sigma X kuadrat yang dari sini, di sini adalah sigma X ini dikuadratkan. Lalu dikali dengan N, sigma Y kuadrat dikurang sigma Y di pangkat 2. Lalu mendapatkan hasil ini. Di sini saya menaruh hasil tidak valid karena koefisien korelasinya di bawah dari 0,0, di bawah dari 0,3. Ini untuk menguji reliabilitas sama aja. Intinya sama saja. Hanya saja di sini rumusnya kita rumus variance. Pertama kita cari seperti yang tadi totalnya. Setelah itu kita cari populasi variasinya masing-masing. Lalu kita akumulasikan hasilnya. Didapatkan 3,71. Ini juga sama, jadi saya skip saja. Ya, ini validitas, rumusnya sama seperti yang tadi. Namun akan saya jelaskan sedikit. Di sini saya membandingkannya dengan R tabel atau nilai tabelnya adalah alfa 5%. Sedangkan R yang bernilai 0,444. Sedangkan R hitung yang saya dapatkan di sini adalah 0,840 ya. Artinya R hitung lebih besar dari R tabel. Maka instrumen atau data di atas ini valid. Ini juga mirip. Di sini kita hanya perlu mencari persamaan regresinya. Yang tadi kan kita, sebentar saya waktunya dulu. Yang tadi kita mencari X, Y, dan X1 kuadrat, Y1 kuadrat, X, dan Y. Sedangkan di sini kita harus mencari Y kuadrat, Y, X1 kuadrat, X1, X2, dan S2 kuadrat, S1, S2, Y, S1, Y, S2, Y. Ini masuk ke rumus ini. Kita mencari A-nya dengan rumus sigma Y kurang B1 dikali sigma X1 kurang B2 dikali sigma S2 per N. Maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut. Ini juga sama. Ya ini juga, jadi saya skip saja untuk menghemat waktu di video saya. Nah, di sini adalah hipotesis. Kita fokus saja ke hipotesisnya. Soalnya dengan data sebagai berikut, dengan alfanya 5%, hipotesisnya H0-nya adalah populasi berat badan mahasiswa berdistribusi normal. H1 atau HA bisa disebut HA, populasi berat badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Ini pengujiannya, kesimpulan dan hasilnya adalah ini, maka kesimpulan populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal atau H0 diterima. Ya ini juga sama, hanya saja di ini pakai sampel merek-merek smartphone. Nah, di sini adalah uji apakah terjadi gejala heterokedastisitas. Pengujian ini menggunakan perhitungan ini, maksud saya pengujian ini menggunakan SPSS yang hasilnya saya pindahkan ke Word dan didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Contohnya, pada hasil di atas dapat dilihat bahwa titik-titik data tidak membentuk pola tertentu. Maka diasumsikan tidak terjadi gangguan asumsi heterokedastisitas. Maaf, saya lanjutkan lagi karena batas video saya ada 10 menit. Jadi ini ada
durasi kedua, saya lanjutkan saja. Ini juga sama menggunakan SPSS, tapi yang diuji adalah gejala multikolonialitas. Untuk uji ini adalah kita melihat nilai VIF-nya, nilai VIF ini. Jika nilai VIF ini lebih besar dari 10, maka terjadi gejala multikolonialitas. Namun hasilnya tidak ada yang mencapai 10, bahkan mencapai 2 saja tidak. Ini sama juga menguji hipotesis. Intinya, hipotesis yang saya pakai adalah Hano panjang rata-rata ikan sama dengan 80 cm sesuai penelitian yang dilakukan terhadap tuan A, dan HA atau Hano ditolak jika Z-nya lebih besar dari 1,96 atau Z-nya lebih kecil dari min 1,96. Hasil pengujiannya mendapatkan 4,29, maka Z0 lebih besar daripada 1,96. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Panjang rata-rata ikan bukan 80 cm. Ini juga hipotesis, sama saja, hanya berbeda kasus. Sama saja, hipotesis juga. Nah, ini sedikit mirip yang tadi. Namun yang diteliti adalah hasil tangkapan ikan tuna. Kita di sini harus mengurutkan dari urutan terkecil sampai terbesar, lalu kita mencari S1 kuadratnya, terus lalu dirata-ratakan, dimasukkan ke rumus ini, baru uji statistik TO sama dengan 1,208 kurang 1,2. 1,2 nya ada MU ini. Maka didapatkan hasil min 1,47. Ya, artinya TO lebih kecil dari 2,997. Maka kesimpulan populasi ikan tuna memiliki rata-rata 1,2 kilogram atau Hano-nya diterima. Nah, ini yang terakhir ya, ayah. Ini yang terakhir. Selesai ya waktunya. Tes binominal. Penelitian ini menilai kecenderungan remaja memilih tempat nongkrong di mall atau di warnet. Jumlah sampelnya ada 24 remaja laki-laki dan perempuan. Maksudnya acak. 14 diantaranya memilih nongkrong di warnet, 10 diantaranya memilih nongkrong di mall dengan alfa 1% atau 0,01. Hipotesis yang saya pakai adalah peluang remaja memilih tempat nongkrong di mall atau di warnet sebanding atau 50% banding 50%. Pengujiannya adalah kita bandingkan dengan nilai tabel saja. N24, lalu kita pilih yang paling kecil, X-nya 10. Di tabel tertera nilai 0,271 seingat saya saat itu. Lalu kita bandingkan P yang di tabel dengan P dari soal ini dengan P ketentuannya, maka lebih besar, yakni 0,271 lebih besar dari 0,01, maka H0-nya diterima. Kesimpulannya adalah peluang remaja memilih tempat nongkrong di mall atau di warnet sebanding atau 50%. Ini kesimpulannya. Sekian dari video saya, terima kasih.